Assalamualaikum Besti. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya. Besti pasti udah tahu dong, di mata dunia internasional sajian kuliner dari tanah air emang cukup menggoda. Mulai dari rempah sampai aneka olahan sambalnya yang menggugah selera. Di sini siapa nih yang termasuk tim makan pedas? Yap, makanan pedas beberapa tahun terakhir semakin populer ya. Mulai dari ayam geprek dan ayam penyet dengan siraman sambal, seblak pedas, sampai aneka mimian yang super spicy. Membuat lidah harus menahan pedas. Subhanallah. Kalau sudah begini, masih adakah kebaikan yang bisa kita petik? Indonesia salah satu negeri yang Masya Allah luar biasa dianugerahi oleh Allah, berlimpah kekayaan alam, berlimpah jenis-jenis sayuran, tanaman, dan pepohonan dan lain sebagainya. Dan tentunya yang tidak kalah banyak di negeri kita ini adalah rempah-rempah dan rimpang-rimpang atau bumbu-bumbu dapur. Maka Masya Allah salah satu yang kita ketahui sangat dikenal di Indonesia adalah produk ciptaan Allah yang bernama cabai. Tapi tentunya kalau kita bicara cabai, kita juga harus mengerti sedikit tentang apa manfaat cabai atau apa mudarat cabai ketika berlebihan. Besti, dalam sudut pandang ilmu kesehatan, cabai adalah produk ciptaan Allah dengan berjuta manfaat baik di dalamnya. Kalau selama ini kita mengenal buah jeruk sebagai salah satu sumber vitamin C terbaik, siapa sangka kandungan vitamin C pada cabai ternyata jauh lebih banyak ketimbang kandungan vitamin C pada buah jeruk. Nah Besti, vitamin C adalah salah satu antioksidan terbaik yang dikenal memiliki manfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Katanya sih, cabai yang pedas mengalahkan jeruk 3:1 dalam hal nutrisi penambah kekebalan tubuh. Tapi ya, tetep kalau buah jeruk sekilo bisa dilahap sendirian dan biasa aja efeknya. Kalau makan cabai sekilo, bisa mulus parah itu perut. Besti, selama ini masakan Nusantara terkenal nikmat penuh rempah dengan sentuhan cita rasa pedas yang menggugah. Secara nggak resmi, Indonesia juga dikenal dengan sebutan negeri 1000 sambal loh. Nggak berlebihan sih, masyarakat kita emang akrab banget dengan sambal. Diperkirakan ada lebih dari 320 jenis racikan sambal yang terdata dari berbagai penjuru daerah di tanah air. Ayo ngaku, siapa nih yang doyan banget sama sambal? Besti, cita rasa pedas emang bikin nagih, tapi sejatinya pedas bukanlah rasa yang mampu terbaca di lidah. Pedas hanyalah sensasi dari sel-sel dalam mulut yang terbakar. Senyawa capsaicin yang terkandung pada cabai lah yang membuat bagian ujung syaraf lidah mengirim sinyal sensasi rasa sakit dan terbakar kepada otak. Sayangnya yang nikmat belum tentu sehat. Yang terlihat lezat menggugah juga belum tentu berfaedah kalau disikapinya secara salah. Kita tahu bahwa pengolahan cabai ya ada yang menggunakan minyak-minyakan ya, minyak-minyakan seperti minyak goreng gitu yang akhirnya masuk lagi minyak ke tubuh kita. Dan itu tidak baik bagi kesehatan tentunya ya, apalagi yang digoreng dengan menggunakan minyak-minyak yang sudah lama digunakan, yang sudah teroksidasi seperti itu. Mungkin lebih baik cabai yang masih fresh ya seperti itu, atau mungkin kalaupun digoreng itu cuman menggunakan minyak kelapa dan tidak lama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kita juga harus menjaga tubuh kita agar jangan berlebihan. Saya pernah lihat ada makanan lah gitu kan yang cabenya tuh sampai 200 gitu kan. Sejenis makanan ya umum lah gitu, tapi ini saya katakan bisa merusak atau melukai lambung. Nah, kalau sudah merusak atau melukai lambung, otomatis kan jadi masalah buat kita, apalagi sampai ke tuka ya atau ulkus di lambung itu tidak baik. Jadi hal-hal seperti itu mungkin kita perlu perhatikan juga. Memang di samping katakanlah cabai sedang naik daun gitu kan, ya itu tidak masalah ya. Cuman aspek-aspek makan sehat dan tidak berlebihan dalam makanan pun kita harus perhatikan.
Besti, sebagai produk alam ciptaan Allah, cabai memang memiliki banyak manfaat. Selain kandungan vitamin C atau asam askorbat yang mampu menjaga sistem kekebalan tubuh, ada manfaat baik lainnya seperti menjaga kesehatan jantung, membantu mengontrol kolesterol, menurunkan berat badan, hingga mencegah perkembangan sel kanker di dalam tubuh. Sayangnya, konsumsi cabai yang tidak tepat justru beresiko menimbulkan masalah kesehatan lain. Yang paling umum sih, kalau berlebihan makan pedas, biasanya perut bakalan terasa mules hingga diare. Oh ya, selama ini biji cabai juga sering dikaitkan sebagai penyebab penyakit usus buntu loh. Eits, tapi untunglah ternyata itu semua cuma mitos. Masya Allah. Penyakit pada usus buntu terjadi karena infeksi yang diakibatkan oleh banyak faktor, termasuk penumpukan sisa makanan dan jarang minum air putih. Memang ya, setahu saya salah satu efek pedas yang muncul atau didapatkan dari cabai itu berasal dari bijinya. Jadi juga biasanya saya juga kalau ada mengurangi pedas atau tingkat pedas pada cabai untuk digunakan, biasa saya buang dulu bijinya ya, sehingga tidak terlalu pedas seperti itu. Ya, nggak bisa dipungkiri Besti, saat ini cabai seakan menjadi sebuah bumbu inti. Di banyak masakan lokal maupun internasional, jajanan jadul maupun kekinian, keberadaan cabai hampir selalu digunakan. Ingat ya, aslinya cabai itu sehat dan mengandung banyak manfaat. Dengan pengolahan dan kombinasi bahan yang tepat, khasiatnya tentu akan berlipat. Tenang, nggak usah bingung mau dibikin apa. Ada nih resep gado-gado spesial yang bisa kamu coba sendiri di rumah nanti, Besti. Kita masih pada topik cabai-cabean dan saya punya banyak cabai di sini. Ada cabai merah atau dulunya mungkin keriting tapi sudah dibonding. Masya Allah ya, dan ada cabai rawit, ada cabai hijau. Pertanyaan cabai ini mau diapain? Biasa. Ya, konsep masak sehat kita mah tidak jauh-jauh dari makanan-makanan alami atau real food yang hari ini ada di depan saya. Ada tempe, ada jagung, ada bayam, ada wortel, ada bayam merah, dan ada selada, dan ada kentang. Mau bikin apa? Gado-gado. Gado-gado berisi aneka sayuran segar yang direbus atau dikukus. Oke, ini kita buat bumbunya ya. Saya pakai ada kacang walnut ya. Masya Allah, salah satu kacang yang sangat baik untuk nutrisi otak. Kemudian ada kacang mete, ada kacang almond. Biasanya sih, bumbu siraman gado-gado terbuat dari kacang tanah yang diulek halus. Tapi berhubung ini gado-gado spesial, kacang dipakai juga istimewa. Ada kacang walnut yang baik untuk nutrisi otak, ada juga kacang mete dan kacang almond. Sebenarnya sih kacang apapun baik kok, tapi lebih baik cari yang dipanggang ya. Oke, selanjutnya kita ambil bawang putih, ya kurang lebih 2 lah ya. 1,5 lah, jangan 2 kebanyakan. Kemudian ada kencur sedikit ini. Kemudian kita ambil gula merahnya, gula aren. Nah, nanti kita tambah dengan cabai. Cabai tentunya secukupnya saja ya, bagi yang suka pedas ya nanti ditakar juga lah biar tidak terlalu tidak terlalu kepedasan karena tidak bagus juga. Baru kita aduk. Racikan bumbu gado-gado istimewa ini berupa bawang putih, kencur, gula aren, dan pastinya cabai. Ingat, untuk cabainya jangan berlebihan. Tentukan batas standar sendiri sampai di mana tubuh kalian mampu menerima sensasi dan efek rasa pedas yang ditimbulkan. Oh ya, untuk menjaga nutrisi dan kandungan gizi di dalamnya, beberapa jenis sayuran emang nggak perlu dimasak terlalu lama. Yang terpenting udah dicuci bersih dengan cara tepat sebelumnya. Alhamdulillah sudah jadi gado-gado plus kita. Kenapa plus? Karena kita menggunakan kacang-kacang yang berbeda seperti kacang biasa, yaitu kacang almond, kacang walnut, kacang mete atau kacang mede. Dan kita tambahkan tentunya dengan garam, dengan gula aren, kemudian juga dengan jeruk nipis sedikit sebagai yang bikin atau mungkin sensasi asamnya. Dan ini tinggal diaduk saja, nanti setelah kita aduk kita akan coba rasanya. Tapi saya sudah coba tadi. Masya Allah, tasty tentunya, tapi karena kebanyakan cabai juga, karena saya suka pedas, jadi agak sedikit pedas. Alhamdulillah ya Besti, selamat mencoba!